Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1 MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yang dalam hal ini ditugaskan untuk mencari 3 artikel terindikasi Sinta dan 1 artikel terindikasi Scopus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal yang saya dapatkan tentang topik isu sosial politik dan sosial budaya. Yang pertama yaitu tentang sosial politik dan sosial budaya. Artikel dari JP Ion berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak di Sekolah Dasar. Inti pembahasan artikel ini yaitu pengaruh lingkungan belajar baik di sekolah maupun di rumah terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa di sekolah dasar. Tujuannya itu mengetahui sejauh mana kondisi fisik, hubungan guru dan siswa, serta dukungan keluarga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kuantitatif. Poin-poin pentingnya itu hubungan guru dan siswa yang hangat meningkatkan kemampuan sosial dan pengendalian emosional anak. Fasilitas yang nyaman berpengaruh positif pada rasa aman, percaya diri siswa, dan dukungan emosional keluarga memperkuat perkembangan sosial dan emosional. Kesimpulannya itu lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan penuh dukungan sangat berperan penting pada pembentukan karakter sosial emosional anak di sekolah dasar. Kalau keterkaitan dengan daerah saya, yaitu karena daerah saya itu berada di daerah terpencil, banyak perkebunan kelapa rata-rata ya. Seperti kami mempunyai tantangan yaitu keterbatasan fasilitas belajar dan akses pendidikan. Soal nomor 2 yaitu kita mencari artikel yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Judul artikel yang saya dapat adalah Pendidikan Multikultural dan Pembangunan Karakter Toleransi. Poin-poin penting yang ada di artikel ini adalah dia menjelaskan pendidikan multikultural itu berperan penting dalam membangun karakter toleransi di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Nilai-nilai toleransi dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan ataupun pendidikan agama. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya bersifat konseptual bukan empiris. Analisis singkatnya itu artikel ini itu menekankan pentingnya pendidikan mengajarkan saling menghormati di tengah keberagaman. Kelebihannya itu terletak pada penegasan peran guru dan kurikulum dalam membangun toleransi. Keterkaitan artikel dengan daerah tempat saya bekerja, khususnya di daerah saya itu banyak perkebunan kelapa atau PT ya. Masyarakat berasal itu dari berbagai latar belakang budaya. Dinilai dalam artikel ini sangat relevan karena pendidikan di sekolah saya harus menanamkan sikap saling menghargai dan bekerja sama antar warga yang berbeda asal usul agar tercipta harmoni sosial di lingkungan pedesaan yang majemuk. Kaitan dengan daerah saya itu ya karena kami ada di daerah terpencil, masyarakat di desa kami itu berasal dari banyak suku dan latar budaya, sehingga potensi perbedaan pandangan dan kebiasaan sangat tinggi. Melalui penerapan pendidikan kultural di sekolah, peserta didik dapat belajar memahami keberagaman sejak dini dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Soal yang ketiga adalah mencari artikel yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Artikel yang saya dapatkan pada kesempatan ini yaitu judulnya Media Pembelajaran Digital sebagai Implementasi Pembelajaran Inovatif untuk Sekolah Dasar. Sudah tertera penulisnya, tahunnya 2023, sumbernya. Tujuan penelitian ini menggambarkan peran, manfaat, dan bentuk implementasi media pembelajaran digital dalam
pembelajaran di sekolah dasar. Poin-poin penting yang dibahas pada artikel ini yaitu pentingnya media pembelajaran digital di sekolah dasar. Media digital merupakan alat bantu guru untuk menyampaikan materi secara menarik dan mudah dipahami. Penggunaan media digital membantu siswa lebih aktif dan termotivasi belajar. Pembelajaran digital juga menyesuaikan pada perkembangan zaman dan karakteristik generasi digital native, yaitu anak-anak yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi. Jenis pembelajaran digital yaitu pertama itu seperti video pembelajaran interaktif, contohnya YouTube, animasi, simulasi atau aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, multimedia interaktif seperti PowerPoint, atau platform pembelajaran daring seperti Google Meet, Zoom, atau yang lainnya. Manfaat penggunaan media digital, pertama membuat pembelajaran lebih menarik, terus menumbuhkan minat, terus membantu guru menyajikan materi kompleks atau memfasilitasi pembelajaran mandiri, serta mempermudah proses evaluasi pembelajaran. Ada manfaat, pasti ada tantangan dan hambatan. Hambatan yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, kemampuan guru dalam menguasai teknologi. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan rumah. Karena ada hambatan, kita memiliki strategi implementasi pembelajaran digital yang efektif. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang kedua, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, pemilihan media digital yang sesuai dengan usia dan kebutuhan belajar siswa sekolah dasar. Yang keempat, evaluasi berkala. Kesimpulan dalam hal ini ya, kita menyimpulkan bahwa media pembelajaran digital merupakan kunci pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Penggunaan media digital tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga meningkatkan motivasi, kreativitas, dan partisipasi siswa. Artikel ini juga berkaitan dengan sekolah tempat saya bekerja, yaitu bahwa penerapannya itu belum merata, terus rendahnya dukungan lingkungan hidup, keterbatasan sarana, dan banyaknya tantangan. Dalam artikel ini menekankan perlunya pelatihan guru dan penguatan infrastruktur TIK agar pembelajaran digital dapat diterapkan secara optimal. Konteks yang dijelaskan dalam artikel tersebut sangat relevan dengan kondisi sekolah tempat saya bekerja, karena kami daerah transmigrasi yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, khususnya petani kelapa. Di daerah saya ini pemanfaatan TIK dalam pembelajaran masih sangat terbatas karena keterbatasan fasilitas seperti komputer, proyektor, jaringan internet yang belum stabil. Situasi di daerah kami itu sesuai dengan temuan artikel bahwa keberhasilan implementasi media digital memerlukan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Dalam kondisi ini, keterbatasan tersebut, guru di sekolah kami berupaya menyesuaikan pembelajaran digital secara sederhana, seperti memanfaatkan video pembelajaran offline, membuat bahan ajar visual dengan PowerPoint, ataupun menggunakan media audio untuk mendukung pembelajaran tematik. Dengan demikian, penerapan media pembelajaran digital di sekolah dasar, khususnya di daerah saya yang transmigrasi itu, dapat dilakukan secara bertahap dan kontekstual. Kami berharap dukungan pemerintah daerah atau dengan penyediaan sarana TIK dan pelatihan guru sangat dibutuhkan agar pembelajaran digital dapat berkembang dengan baik di wilayah pedesaan kami. Soal nomor 4 adalah soal artikel yang berkaitan dengan jurnal internasional bereputasi Scopus yang saya kaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dalam hal ini saya mengambil artikel yang berjudul ICT atau ICT used by educator for addressing diversity. Yaitu di mana maksudnya adalah artikel ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pendidik untuk mengatasi keberagaman. Latar belakang dalam artikel ini adalah menyoroti peran penting teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan inklusif, khususnya untuk mendukung siswa penyandang disabilitas. Yang kedua, diakui bahwa TIK itu berpotensi meningkatkan aksibilitas, partisipasi sosial, dan inklusi pendidikan, tapi banyak pendidik juga yang belum sebenarnya memanfaatkan karena keterbatasan pelatihan dan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini itu menganalisis persepsi dan pengalaman pendidikan sosial dalam penggunaan TIK saat bekerja dalam siswa penyandang disabilitas di bidang ekstrakurikuler. Secara khusus, penelitian ini juga mengidentifikasi
jenis sumber daya TIK, mengetahui frekuensi penggunaan, menganalisis kebutuhan pelatihan dan teknis pendidik. Terus juga menemukan fungsi TIK dalam intervensi sosial pendidikan. Metode yang digunakan itu kualitatif, analisis dalam data ini penggunaan perangkat lunak seperti MaxQDI dengan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian pada artikel ini adalah pertama itu jenis dan frekuensi penggunaan TIK. Pendidik menggunakan perangkat komputer, tablet, proyektor, papan tulis digital, handphone, dan TV dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sekitar 75% pendidik itu menggunakan TIK setiap hari untuk mendukung aktivitas pembelajaran dan intervensi sosial, yang mana hanya sumber daya digital yang populer menggunakan piktogram khusus daring seperti aplikasi desain ujian digital. Yang B itu kemampuan dan pelatihan pendidik. Sebagian besar pendidik belajar menggunakan TIK secara otodidak. Selanjutnya, sekitar 50% peserta itu merasa perlu pelatihan lanjutan untuk menguasai teknologi yang lebih baru dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Yang ketiga, beberapa pendidik mengusulkan adanya platform digital khusus untuk mencatat perkembangan siswa dan menganalisis data intervensi. Yang selanjutnya, fungsi TIK dalam intervensi sosial edukasi. Yang pertama, meningkatkan kreativitas, yang kedua mendukung komunikasi, dan yang ketiga memfasilitasi kolaborasi. Selanjutnya, keuntungan penggunaannya yaitu memberikan akses informasi instan, mendorong inklusi sosial dan pendidikan, dan mempercepat proses penyusunan materi pembelajaran dan kegiatan kreatif. Akan tetapi ada kelemahan dan tantangannya, yaitu pertama risiko penyalahgunaan internet, terus adanya kesenjangan digital, atau beberapa pendidik merasa teknologi dapat mengurangi kreativitas manual dan interaksi sosial secara langsung. Diskusi dan manfaatnya dalam jurnal ICT ini seperti TIK memperkuat pembelajaran inklusif, tetapi implementasinya memerlukan kesiapan pendidiknya. Yang kedua, keterampilan digital menjadi kompetensi abad ke-21 yang wajib dimiliki guru dan pendidik sosial. Yang ketiga, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan agar pendidik tidak hanya menggunakan alat digital, tetapi juga memahami prinsip etis, keamanan data, dan strategi penggunaannya secara efektif. Yang selanjutnya adalah penelitian menegaskan bahwa teknologi canggih seperti realitas virtual dan kecerdasan buatan AI memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran siswa dengan disabilitas intelektual jika dikelola dengan tepat. Kesimpulan dalam artikel ini adalah TIK itu berperan penting dalam meningkatkan inklusi sosial pendidikan penyandang disabilitas. Pendidik telah terbiasa menggunakan teknologi dasar, namun masih enggan menggunakan teknologi canggih karena kurangnya pelatihan. Diperlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan pelatihan agar pendidik mampu memanfaatkan potensi TIK secara maksimal dan aman. Penggunaan TIK hendaknya bersifat kritis, etis, dan kreatif agar tidak menciptakan ketimpangan baru di antara peserta didik. Baiklah, itulah jawaban saya pada tugas diskusi 1 ini mengenai berbagai artikel yang terindikasi Sinta dan Scopus. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.